Edisi kali ini saya akan membahas tentang cara kerja uang. Ya, ini Anda pasti senang banget. Ya, jadi supaya kalau Anda mengerti bahwa sebetulnya membuat Anda kaya raya itu bukan uang, tapi Anda tahu cara kerjanya. Kalau Anda ngerti cara kerjanya, maka Anda bisa kaya raya. Jadi tips saya kali ini adalah pahami 5 cara kerja uang, maka Anda akan jadi kaya raya. Yang pertama, uang jangan dikejar. Wih, apa ini maksudnya? Banyak orang seumur hidup mengejar uang terus. Saya katakan nggak salah sih. Tapi uang itu semakin dikejar, seperti Anda mengejar kupu-kupu. Seperti Anda mengejar ayam, seperti Anda mengejar lebah. Tambah dikejar, tambah lari. Belum tentu dapat pula. Ya. Loh Pak, saya kerja tujuannya apa? Ya cari uang, mengejar uang. Saya katakan, itulah pemahaman yang paling dangkal tentang bagaimana cara mencari uang. Tapi ketika Anda mau kaya raya, Anda bukan mencari uang, tapi bagaimana Anda bisa dikejar uang. Dan bagaimana Anda jangan mengejar uang. Ya, saya sudah bahas seringkali di video-video saya sebelumnya, termasuk di renungan. Kalau Anda memberikan umpan pada ikan, maka ikan akan datang. Kalau Anda mau menangkap lebah, Anda jangan mengejar lebahnya, tapi berikan bunga untuk dia di situ bisa menghasilkan berternak madu bahkan di sana. Ya, jadi Anda harus tahu bagaimana cara Anda bisa dikejar. Pahami, uang akan mendekati orang-orang yang punya value. Uang akan mendekati orang-orang yang punya nilai. Ingat sekali lagi, emas itu barang bernilai. Ya, jadi ketika ada nilai, maka uang akan lari kepada Anda yang bernilai. Nah, Anda ini pribadi yang bernilai enggak? Kalau Anda pribadi yang bernilai, Anda nggak usah minta dinaikkan gaji, tapi Anda akan diberikan jabatan 30 kali lipat. Jabatan Anda dinaikkan dan penghasilan Anda bisa 30 kali lipat lebih tinggi. Kenapa? Karena Anda punya nilai untuk perusahaan. Contohnya, Anda sekarang mempunyai akun sosmed contohnya. Isi akun sosmed Anda, value-nya mau didatengin uang nggak? Atau makan dijauhi uang? Kalau akun sosmed Anda ini malah dijauhi uang, ya otomatis Anda ini mengejar uang terus seumur hidup. Tapi kalau Anda bisa membangun akun sosmed yang benar, akun Instagram yang benar, channel YouTube yang benar, Anda akan didatengin uang. Ya kan? Bukan AdSense ya yang saya maksud di sini, bukan. Tetapi mungkin orang-orang akan mengajak Anda bekerja sama. Ya, sama juga mungkin kalau Anda hari ini perusahaan Anda. Kalau Anda hari ini seorang konsultan yang baik, Anda punya satu value yang baik, maka perusahaan-perusahaan yang akan menyewa Anda sebagai jasa konsultan. Entah konsultan pembukuannya mungkin sebagai akuntan, entah konsultan IT-nya mungkin sebagai konsultan IT. Ya kan? Atau mungkin Anda sebagai seorang dokter. Kenapa ada dokter laku, ada dokter nggak laku? Ya karena jawabannya satu, dokter yang satu punya value, yang satu nggak punya value. Kalau dokter yang punya value, dia pasti punya nilai tambah, kenapa pasiennya bisa rame. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi punyalah value. Jadi kalau Anda, uang jangan dikejar. Kalau Anda punya value, justru Anda yang dikejar uang. Yang kedua, bukan berapa uang yang Anda hasilkan, tapi berapa yang Anda simpan. Nah, ini poin kedua. Ini sudah sering saya bahas di video-video saya sebelumnya. Ingat, berapa banyak gaji Anda tidak ada artinya kalau Anda punya gaji 10 juta, bulan ini langsung habis 10 juta. Nggak ada artinya. Lebih baik dari 10 juta, berapa yang bisa Anda selamatkan, berapa bisa yang Anda simpan, itu akan menentukan kekayaan Anda kelak. Dan apa yang Anda selamatkan, Anda simpan, Anda jadikan aset. Nah, aset itu suatu hari yang akan bernilai, dan itu bisa mendatangkan kekayaan bagi Anda. Ya, orang sukses, seumur hidup bekerja mencari uang. Sorry, orang gagal. Tapi orang sukses, dia seumur hidup bekerja bukan mencari uang, tapi membangun aset. Nah, asetnya itulah yang suatu hari akan mencarikan uang untuk dia. Itu yang sering saya katakan di video-video saya sebelumnya, maupun quotes-quotes yang sudah saya bagikan di sosmed. Jadi Anda harus paham itu. Ya. Nah, poin yang ketiga adalah nilai uang akan menyusut. Jadi kalau Anda pahami cara kerja uang, uang itu pasti akan menyusut. Contoh, paling gampang tuh gini. Uang 100 juta di tahun 2018, Anda bisa beli apa? Ya, kalau 2018 uang 100 juta, mungkin Anda sekarang masih bisa beli satu petak sawah contohnya. Tapi di tahun 2028, ya, 2028, 10 tahun lagi, uang 100 juta Anda bisa menghasilkan apa? Jangankan sepetak sawah, Anda mungkin seperempat petak aja Anda sudah nggak bisa beli. Sama, 20 tahun yang lalu, uang 100.000 nilainya berapa? Luar biasa besar.
10 tahun yang lalu aja, uang 100.000 Anda bisa beli berkeranjang-keranjang. Tapi zaman sekarang uang 100.000, Anda seperempat keranjang aja udah bagus. Nah, karena nilai uang akan menyusut. Nah, kalau orang-orang kaya, dia paham nilai uangnya akan menyusut. Nah, kenapa nilai uang ini akan menyusut? Ini karena masalah inflasi. Oleh sebab itu, kalau Anda paham bagaimana cara memproteksi supaya nilai uang yang Anda hasilkan sekarang ini tetap bernilai 10 tahun lagi, makanya dikuncilah 3 cara menabung. Tonton video saya 3 cara menabung. Di situ ada menabung logam mulia, ada menabung emas, ya, ada menabung saham, ada juga menabung properti. Supaya nilai uang yang Anda hasilkan sekarang, 10 tahun lagi, value-nya semakin lama semakin naik. Bukan semakin habis. Ya, cukup jelas ya. Jadi kembali lagi kuncinya, pahami cara kerja uang, segera menabung. Yang keempat, jangan invest ke bidang yang tidak Anda kuasai. Ya, nah ini seringkali banyak orang tiba-tiba menghasilkan uang. Contohnya, dia dapat kontrak kerja. Ore, saya dapat uang besar. Atau bekerja di luar negeri sebagai TKI atau BMI. Pulang membawa uang ke Indonesia 200 juta, 300 juta rupiah. Keren. Ya kan, dulunya gaji 1 juta aja nggak ada. Sekarang tiba-tiba dapat 300 juta. Nah, karena Anda tidak punya kecerdasan finansial yang baik, akhirnya uang yang Anda hasilkan dalam jumlah yang besar itu, Anda investasikan ke bidang-bidang yang tidak betul. Tidak Anda kuasai. Ada orang bilang, ternak lele. Ya, Anda invest ke ternak lele 50 juta. Alhasil, hancur. Lelenya mati semua. Ternak ayam, Anda nggak kuasai bidang itu. Anda nggak punya pengalaman di bidang itu. Anda ternak ikut teman, ayamnya mati semua. Terus ayamnya dicuri orang, hilang. Ya kan? Kemudian apa lagi? Invest batu bara contohnya. Batu bara nilainya turun. Ternyata setelah investasi ada masalah izin. Akhirnya uang itu melayang. Akhirnya Anda stres. Sudah bekerja di luar negeri mungkin bertahun-tahun. Pulang menghasilkan uang 300 juta, akhirnya stres. Akhirnya apa? Karena stres, galau, bingung, akhirnya kembali lagi kerja di luar negeri. Nah, ini seringkali kegalauan ini seperti itu. Nah, kalau Anda tidak paham cara kerja uang, makanya lebih baik uang yang Anda hasilkan itu, tonton video saya, 3 cara menabung. Kecuali memang Anda menguasai bidang usahanya, kecuali. Ya, contoh Anda memang punya bidang usaha kuliner contohnya, bisa buka tepot contohnya. Atau Anda misalkan pandai berjualan, ya, Anda menguasai produk yang Anda jual. Anda buka usaha facial contohnya. Banyak murid-murid saya buka usaha facial. Ya, buka usaha klinik kecantikan. Boleh juga Anda punya kemampuan di bidang itu. Silakan, kembangkan. Nah, itu nilai uang Anda akan berputar. Tapi kalau Anda nggak punya kemampuan di bidang usaha, lebih baik menabung aja. Atau belikan sawah, atau belikan properti, selesai. Kalau mungkin di desa dibeliin apa? Sapi kali ya. Beliin kambing. Ya, it's okay. Itu lebih nilainya lebih ada nilainya daripada Anda nggak bisa ngerti di bidang usaha, invest ke tempat yang tidak, tambah hancur. Ya. Dan yang kelima, tahu kemana pengeluaran kamu. Ya, jadi tahu pengeluaran kamu. Masalahnya gini, di Indonesia ini banyak orang berwirausaha, uang kerja sama uang untuk usaha itu dijadikan satu. Dan sama uang pengeluaran. Jadi modal usaha ditambah keuntungan, ini menjadi perputaran. Akhirnya uang pekerjaan, uang untuk usaha sama uang pengeluaran jadi satu. Contohnya Anda buka toko kelontong. Anda buka toko kelontong, satu hari ini Anda dapat uang 4 juta contohnya. Kelihatannya banyak, tapi ingat 4 juta ini terdiri dari beberapa bagian. Ini ada uang modal. Ini ada uang yang harus dikulakkan barang lagi. Dan ini ada uang profit. Nah, kalau Anda tidak bisa memilah-milah, akhirnya Anda kepake semua. Jangan-jangan uang 4 juta melayang, uang modal hilang, uang untuk kulak lagi barang hilang. Uang profit juga hilang. Nah, seringkali mereka nggak bisa milah-milah uang ini. Alhasil, kalau ketika ditanya, berapa keuntungan kamu 1 bulan? Dia nggak bisa menjawab. Saya nggak tahu net profitnya. Pokoknya setiap hari muter aja. Selama masih ada uang kulak, selama ini saya masih bisa makan. Itu jawaban mereka cuma seperti itu. Dan itu menurut saya, UKM seperti ini tidak pernah akan besar. Jadi Anda nggak tahu pengeluaran Anda. Sehingga Anda nggak tahu aliran uang kas Anda kemana. Cash flow Anda kemana, Anda nggak jelas. Ketika Anda nggak jelas, padahal uang yang harus Anda pakai berapa? Uang yang harus pakai untuk pengeluaran berapa? Kalau Anda tahu, contohnya dari 4 juta, saya maksimal cuma boleh pakai uang misalkan 1 juta. Ya that's it. Ya that's it. Kenapa? Anda nggak boleh pakai semua keuntungan profit itu. Nggak boleh. Kenapa? Ini perlu maintenance lagi. Perlu gaji karyawan lagi. Perlu ini lagi. Perlu nanti kalau nilai barangnya naik. Nah, Anda nggak boleh pakai semua profit. Nggak boleh. Mungkin Anda cuma ambil profit ini untuk pengeluaran mungkin cuma 50%, mungkin 500 ribu. Ya sudah.
Loh Pak, saya stres Pak, 500 nggak cukup, pengeluaran saya harusnya 1 juta. Ya tingkatkan omset. Itu aja. Jadi Anda harus tahu pengeluaran Anda itu berapa. Kalau Anda tidak tahu pengeluaran Anda di mana, maka seumur hidup Anda dagang tidak pernah akan jadi pedagang yang sukses, tidak akan jadi pebisnis yang sukses. Kenapa? Yaitu tadi saya sudah katakan, Anda tidak tahu berapa pengeluaran kamu. Tulis berapa pengeluaran kamu yang seharusnya.